Nah, justru kali ini bisa jadi menimbang-nimbang loh, mengkalkulasi, menghitung bila berhasil menang loh ini. Apa peran yang akan diberikan kepada Wapres? Ini bukan perkara mudah dan ringan. Ini juga tidak hal sepele karena bapaknya Gibran 2 periode jadi presiden loh. Mau membatas-batasi loh. Prabowo bakal khawatir ini. Takutnya semua diambil dan dia hanya bakal seumpama kepala negara boneka saja. Halo, masih bersama dengan Om Begawan di Ngompol, Ngopini Politik. Jangan bosan ya. Ini saya mau ngomongin Pak Prabowo lagi. Biar masyarakat semakin tahu. Ya jangan dikira. Meski ini pilpres keempat buat Pak Prabowo, dia capres yang paling santai menghadapi. Ya, maka timbul gemoy. Mungkin bagi para pendukungnya, Menhan ini terlihat lebih banyak bekerja dari menteri tinimbang izin kampanyenya, baik kampanye dialogis maupun kampanye terbuka di lapangan. Nah, mereka para pendukung itu memainkan orkestrasi yang sama, narasi yang seirama. Kampanye itu katanya santuy dan jogetin aja gitu. Tapi pernahkah pasangan Prabowo Gibran seringan itu menghadapi pilpres? Se-enjoy ini dan senyantai banget seperti ini. Nah, baik capres maupun cawapres nomor 2 sama-sama dikesankan fokus menuntaskan tugasnya, entah itu sebagai menteri maupun sebagai wali kota. Nah, jujur saja nih, Pak Prabowo saat ini justru pilpres terberat bagi dirinya. Loh ya iya no, makin berat no. Bukan karena usianya sudah menginjak 73 tahun. Kalau dulu masih 5 tahun yang lalu masih 67 atau malah 10 tahun yang lalu masih 63, 62. Seperti di Pilpres tahun 2019 dan 2014. Beratnya juga bukan soal bayangan kekalahan yang tampak di mata. Keok 2 kali dengan lawan yang sama Pak Jokowi waktu itu. Walaupun sekarang lawan yang mengalahkan Pak Jokowi itu bergabung berada di kubunya. Ya jangan dikira Pak Prabowo percaya 100% merasa kepala negara itu mendukungnya, merasa Pak Jokowi itu benar-benar mendukungnya. Nah, justru kali ini bisa jadi menimbang-nimbang loh, mengkalkulasi, menghitung bila berhasil menang loh ini. Apa peran yang akan diberikan kepada Wapres? Ini bukan perkara mudah dan ringan. Ini juga tidak hal sepele karena bapaknya Gibran 2 periode jadi presiden loh. Mau membatas-batasi loh. Prabowo bakal khawatir ini. Ini menurut Om Begawan ini. Oh ini opini Begawan. Semua orang punya pendapat boleh-boleh saja. Prabowo bakal khawatir. Jaringan Jokowi itu ada di mana-mana, jangan salah. Bila pun masih ada kesempatan. Takutnya semua diambil dan dia hanya bakal seumpama kepala negara boneka saja. Boneka dari India saja. Beban lainnya yang juga dirasakan berat itu kepura-puraannya loh, yang selalu tampil riang gembira. Kadang-kadang suka melucu gini-gini. Tidak lagi galak seperti waktu masih militer. Sekaligus tiba-tiba gemar berjoget, bergemau, bergemoy ria itu loh. Ya meskipun kita tahu masyarakat paham termasuk Om Begawan ini. Rata-rata militer kita itu pandai menyanyi dan joget. Oh iya no, adik saya juga perwira, sukanya juga nyanyi dan joget-joget. Soalnya itu 2 aktivitas mengusir rasa suntuk ketika berada di barak dalam suasana yang misalnya perang atau apa, sikap riang dan nyanyi itu jadi lebih ramah. Tapi itu kan hanya bagai kamuflase saja, topeng belaka. Nah, Presiden Jokowi sih pernah menyatakan Prabowo sudah berubah katanya. Pernyataan itu disampaikan waktu ada kabar cekik tampar itu menyebar kemana-mana, jadi viral ini. Banyak masyarakat yang tidak terkejut. Cekik tampar yang menerpa Ketua Umum Gerindra bukan hal aneh. Ini menurut Om Begawan, bukan menuduh loh ini. Pada pilpres sebelumnya, wakeh ini.
Banyak nih berita maupun video yang menunjukkan mantan suami Mbak Titik Soeharto ini jarang bercanda loh, meneng itu. Serem. Berpidato ya ringan-ringan aja maupun bisa didekati para pendukungnya. Banyak berita itu tahun 2014 dan 2019 menunjukkan Pak Prabowo itu terkesan keras. Jika ditanya ke pendukung, mereka menyebutnya tegas. Tegas sama keras beda loh. Bukan keras katanya. Mereka itu hampir tidak bisa bedain itu. Tegas sama keras itu bedanya di mana? Kalau orang cerdas ya tahu itu loh. Memangnya mukul-mukul meja di podium saat kampanye Pilpres tahun 2019 di Sleman itu bisa disebut tegas. Ya ora lah. Itu ekspresi keras. Ekspresi keras kepala. Sok berkuasa. Seakan-akan tidak ada yang ditakuti bagi Pak Prabowo. Nah, memimpin negara ini tahu toh kapan bersikap tegas, bersikap ramah, bersikap peduli, dan kapan mesti keras. Ya. Dan yang kita lihat sekarang ini, Pak Prabowo jadi ramah terus sekarang. Orang naik keras ya. Padahal sebelumnya jika ada di panggung, nggak pernah tuh bicara sambil senyum-senyum. Masih metenteng. Ingat saat debat Pilpres pertama 12 Desember tahun yang lalu itu. Bagi yang lupa silakan setel lagi itu. Terutama saat bicara begini nih. Sorry ye. Om Begawan senyum ketawa ini. Atau bilang kepada Pak Anies itu, Mas Anies. Nah, intonasi dengan penekanan itu, ditekan-tekan itu upaya menahan amarah yang luar biasa. Sebenarnya itu nesu tenan sama Pak Anies tuh. Tapi ya karena dia tahan lalu bicaranya keluar, Mas Anies, hanya cuma gitu aja. Ya kadang-kadang melet-melet, melirik, dan raut mukanya perhatiannya diperhatikan saja. Memikul emosi yang mendalam Pak Prabowo. Om Begawan kadang-kadang ya merasa kasihan. Bagi yang kurang yakin, tanyalah psikolog atau psikiater. Usai debat, utamanya waktu bicara di pertemuan internal tuh, Gerindra itu, Pak Prabowo masih memendam amarah atas pertanyaan Pak Anies tuh. Saat debat memang ditanya mengenai putusan MK. Nah, soal batas usia capres-cawapres, tersebarlah video Prabowo bilang ndasmu eti. Ini Om Begawan ini orang Jawa kalau bilang ndasmu itu ya pantas lah. Sementara etik itu yang dimasukkan itu etika, adab, sopan santun, kesopanan yang mesti dijunjung tinggi. Karena ini marwah bangsa kita orang Ketimuran. Lalu kata ndasmu itu bermakna makian, misuh-misuh, caci maki. Nah, bila digabung jadi satu. Pak Prabowo menganggap perubahan aturan itu tidak terkait dengan etika. Capres ini seakan-akan memberi penilaian. Etika itu hanya omong kosong. Ora enek, rasa nganggo adab, rasa nganggo etika, rasa nganggo unggah-ungguh. Ora penting itu. Itu bagi Pak Prabowo. Tapi kami sebagai orang Jawa, etika, adab, sopan santun tertinggi bagi dasar kehidupan kami. Padahal dalam budaya Nusantara, kehidupan sosial masyarakat Indonesia, tradisi pergaulan, etika itu jelas-jelas paugeran. Paugeran tahu paugeran? Itu basa Jawa kromo inggil tuh. Bahasa Indonesia itu pegangan. Pegangan yang penting yang masih benar-benar dijaga oleh rakyat, khususnya bagi rakyat Indonesia. Tidak sedikit yang terkejut dengan ucapan itu. Beberapa teman yang sempat mendukung Prabowo Gibran itu menarik diri. Mereka berkesimpulan bila etika hanya dindas-daske, ora dipentingkan, nggak bisa terbayang nih cara pemimpinnya seperti apa nantinya. Seorang gue etika akhirnya culik-menculik. Ngeri deh pokoknya. Artinya ada tampilan berbeda Pak Prabowo waktu dilihat masyarakat luas dengan acara di internal partai. Belum lagi bila dia hanya berada di lingkungan terdekatnya. Memang sempat ada yang berujar, orang yang melihara binatang ini tak hubung-hubung loh, tak gabung-gabung loh. Apalagi kucing tidak akan punya karakter keras atau kasar harusnya loh. Oh, tapi masa sih gitu? Om Begawan sih belum memperhatikan sampai sejauh itu. Apa benar orang yang suka sama kucing nggak akan bertindak kasar? Ya belum tentulah. Ya bukankah setidaknya seorang politisi yang sudah senior atau malah sebagai makhluk hidup, kita mestinya berperilaku sama no. Mau di rumah, mau di lingkungan, mau di tempat kerja.
Ngapain sih harus pakai topeng tuh? Di sana harus main sandiwara, di sini begini, di sana kalem, di sini kasar. Apa nggak lelah itu jiwanya? Berpura-pura terus seperti itu. Ya jangan samakan dengan artis, pemain sandiwara, pemain teater, orang panggung. Yang bila waktunya menghibur, mereka memang mesti jadi orang lain. Ini tuntutan peran, tapi politisi ya tidak bisa seperti itu. Yang pasti, kepura-puraan Pak Prabowo sekarang ini dalam bahasa psikologis disebut smiling depression. Smiling depreciation. Senyum yang dimunculkan untuk menutupi depresi yang dirasakan oleh seseorang. Sekali lagi ya, coba kita sama-sama mengingat. Saat dikritik di debat, ngapain dia memonyongkan mulutnya waktu dikritik? Atau menyulurkan lidahnya melet-melet. Gerakan kepala melengos begitu. Itu semua pengalian emosi yang menggumpal di dadanya. Model gituan kan gampang kita lihat. Bila ada sekelompok anak-anak kecil pada main, gampang caranya tuh. Waktu mulai tensi panas, mereka kan mulai tuh ngiwiwi tahu. Apa ya bahasanya itu? Ngejek lah, pakai raut muka, melet-melet, jeding atau menonjolkan pantat itu. Itu anak-anak itu sudah mulai emosi itu. Emosi dan ditujukan kepada yang tidak disukai. Ya itu seputar itulah, pokoknya seperti itulah. Kalau orang sudah memendam emosi yang sudah mulai menggelumpar, menggumpal di dada. Dan di negara ini, teman-teman, saudara saya seluruh Indonesia, tampilan-tampilan begitu hanya terlihat pada capres koalisi Indonesia Maju saja. Sejak zaman Pilpres berlangsung dan ada ajang debat capres, tidak pernah kita temukan ada capres atau cawapres bersikap begitu tuh. Bahkan di Pilpres tahun 2014-2019, Prabowo tidak bersikap sama seperti debat kemarin itu. Termasuk wakilnya itu. Ada berbagai rumor yang sudah menyebar. Tapi setidaknya bagi Om Begawan pribadi ini tidak ingin mempercayai berita yang tersebar. Kita harus meyakini Pak Prabowo sehat jiwa dan raganya, batin dan pikirannya. Sehat. Kan para capres-capres sudah menjalani psikotes tuh. Dan buktinya mereka semua lolos. Penampilan berbeda Pak Prabowo sekarang itu dengan dua ajang Pilpres sebelumnya, yaitu memang mestinya mengejutkan kita. Memang kita harusnya terkaget-kaget. Gitu. Ya inilah opini Om Begawan, inilah Ngompol. Salam Ngompol, salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.